Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Tadi kan kita sudah ngebandingin nih opor ayam sama kari ayam dan ternyata beda ya. Tapi aku yakin teman-teman pada setuju nih kalau ada opor ayam atau kari ayam biasanya selalu ada sambal goreng kentang hati. Jadi ini menu andalan. Ini bukan menu pendamping sih, ini menu wajib ada juga. Jadi yuk kita simak sama-sama resepnya. Udah deh, kalau ngomongin soal lebaran pasti ada menu satu ini. Iya, ini menu sambal goreng kentang hati yang biasanya kita temuin di lebaran. Nah, ini adalah bahannya. Aku pakai kentang goreng jadi kentang yang aku sudah goreng, tapi sebelum aku goreng ini beratnya sekitar 1 kilogram gitu. Jadi udah aku potong-potong terus aku goreng deh. Nah, kemudian aku juga pakai hati. Ini hatinya sekitar aku pakai 6 biji ya, 6 buah hati gitu, 6 biji hati. Nah, ini juga udah aku goreng ya teman-teman. Jadi aku rebus dulu, terus aku potong-potong, kemudian aku goreng. Jadi aku goreng supaya dia tahan lama gitu. Nah, di sini sebagai pelengkap yang nggak kalah lengkapnya adalah pete. Jadi kalau teman-teman nggak suka pete ini bisa di skip sih. Nah, untuk bumbu halusnya aku menggunakan bawang merah, ini sekitar 10 siung bawang merah. Ini sudah aku potong-potong ya teman-teman, jadi nanti kalau dihaluskan tuh lebih gampang. Kemudian untuk bawang putihnya aku juga menggunakan sekitar 6 siung bawang putih. Kemudian aku pakai juga kemiri, ini sekitar 5 biji kemiri, 5 buah kemiri. Ini sudah aku potong-potong dan kemiri ini sudah aku sangrai. Jadi supaya baunya nggak langu gitu. Kemudian untuk bumbu pelengkapnya di sini aku pakai daun salam sekitar 4 lembar dan lengkuas yang nanti aku akan geprek. Karena sambal goreng kentang ini aku mau agak sedikit pedas, jadi aku menambahkan cabai rawit sekitar 15 biji. Ini opsional, bisa teman-teman tambahkan bagi yang pencinta pedas, dan cabai keriting sekitar 10 biji. Nah, ini sudah aku rebus ya teman-teman, jadi aku rebus dulu. Nah, ini merupakan cabai merah nanti yang aku iris-iris, dan ini tidak aku rebus, jadi ini sebagai pemanis gitu nanti untuk masakannya. Aku juga menggunakan gula merah, ini sekitar 50 gram, tapi nanti teman-teman cek rasa aja, kalau misalnya kurang manis bisa ditambahkan, dan aku juga menggunakan garam secukupnya. Untuk resep ini aku tidak menggunakan kecap, jadi pure hanya menggunakan gula merah saja. Nah, ini bumbu-bumbu yang akan kita haluskan. Jadi bawang merahnya sudah aku potong-potong. Ini kita masukkan aja ke dalam tempat blendernya atau wadah blender. Jadi sini aku nggak menggunakan ulekan. Bawang putih juga kita masukkan aja, dan ini sudah aku potong-potong juga. Kemudian kemirinya juga kita masukkan aja, dan cabai yang sudah kita rebus tadi, cabai rawit dan cabai keriting yang sudah direbus tadi dimasukkan juga. Nah, ini bisa dipotong-potong sebenarnya teman-teman supaya nggak kribo gitu bentuknya. Nah, ini kita blender aja. Nah, ini bumbu yang sudah aku blender tadi ya, seperti ini teksturnya ya, jadi cukup lembut. Nah, untuk bagian ini teman-teman bisa sebenarnya menambahkan minyak langsung dan ditunggu sampai panas, dan kemudian bumbunya langsung dimasukkan aja. Tapi di sini aku justru memasukkan bumbu dulu ya. Jadi di sini aku akan membuat asat atau kandungan airnya sedikit berkurang dulu gitu. Baru nanti aku tambahkan minyak secukupnya untuk menumis bumbu. Nah, ini dia sisa-sisa bumbu yang tadi di wadah blender tadi. Karena nggak mau rugi ya teman-teman, jadi aku tetap aja masukin itu sisa-sisanya. Ya udah, aku tumis-tumis sebentar. Kemudian habis ini aku mulai memasukkan minyak sayur untuk menggoreng atau menumis bumbu ini. Jadi bumbu ini nanti sampai berubah warna sedikit kecoklatan gitu. Nanti baru kita masukkan petainya. Nah, ini udah bumbunya udah mulai matang ya teman-teman, dan aku sudah mulai memasukkan petai itu tadi. Teman-teman boleh loh potong-potong petai ini, jadi nggak perlu wungkul gitu. Nah, kemudian aku juga memasukkan daun salam tadi. Kita aduk-aduk sebentar sampai daun salamnya layu. Dan petainya juga mulai matang. Ini juga masih tetap aku aduk-aduk ya, atau aku tumis-tumis. Kemudian kita tambahkan gula merah. Ini gula merah sekitar 50 gram atau lebih. Jadi nanti teman-teman cek rasa aja. Kalau suka manis ya monggo ditambahkan gula merah lagi, atau menambahkan gula putih juga nggak apa-apa. Nah, ini kita tumis-tumis aja. Kemudian aku juga tambahkan kaldu ayam. Jadi aku menambahkan kaldu ayam, ini opsional.
teman-teman boleh pakai atau boleh enggak. Dan aku juga menambahkan garam secukupnya. Dan lagi-lagi teman-teman harus ngecek rasanya nanti yang terakhir. Kalau makanannya sudah udah mulai matang, teman-teman coba. Kalau kurang asin ya monggo ditambahkan garam ataupun gula secukupnya. Nah ini air jadi aku tambahkan sedikit air ya, supaya nggak terlalu kering. Jadi bumbu yang masih ada di wadah blender tadi tuh aku coba goncang-goncangin pakai air gitu, dan kemudian aku tambahkan, kemudian aku masukkan cabai merah besar yang sudah aku potong-potong atau aku iris-iris. Ini kita aduk-aduk aja. Dan terakhir kita akan memasukkan kentang dan hatinya. Jadi ini hati dulu aku masukkan, kemudian kentangnya aku masukkan. Udah deh, habis itu kita aduk sampai merata dan sampai matang ya. Jadi ini sebenarnya bumbunya sudah cukup ini akan lumayan tahan lama ya teman-teman, karena cabenya sudah aku rebus sebelumnya, kemudian ada beberapa bumbu yang sudah aku sangrai juga sebelumnya. Jadi ini mantep banget lah rasanya. Nah ini dia penampakan dari sambal goreng kentang hati versi aku. Teman-teman wajib coba ini, kalau lebaran pasti bakal nagih gitu ya, laris lah pokoknya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.